Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Zara Aulia Gandari dari kelas PM 2025E dengan NIM 25030174137. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi geometri pada bab 4 yang berjudul segitiga-segitiga kongruen. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama ada postulat 15 yang mengatakan diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua sisi dan sudut apit pada segitiga yang pertama kongruen bagian-bagian yang bersesuaian dengan segitiga yang kedua, maka kedua segitiga itu adalah kongruen. Misal, ini diberikan contoh dua segitiga yang kongruen. Jadi pertama ada segitiga ABC, kedua ada segitiga DEF. Nah, kongruen itu kan artinya sama. Nah, jadi di sini segitiga ABC dan segitiga DEF memiliki sisi dan sudut yang sama. Jadi di sini sisi CB itu sama dengan sisi FE dan sisi AE sama dengan sisi DE. Jadi ini sesuai dengan postulat 15 yang menyebutkan jika dua sisi dan sudut apit pada segitiga pertama kongruen, bagian-bagian yang bersesuaian dengan segitiga yang kedua, maka kedua segitiga itu adalah kongruen. Jadi di sini kan ada dua sisi dan satu sudut apit. Jadi sisi yang pertama CB dan sisi yang kedua AB itu kongruen dengan sisi-sisi yang ada pada segitiga yang kedua. Nah, kemudian sudut apitnya juga kongruen, maka kedua segitiga ini merupakan segitiga yang kongruen. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Selanjutnya ada contoh buktikan segitiga AEC kongruen dengan segitiga BED. Jadi di sini diketahui bahwa AB dan CD saling membagi dua sama di E. Kemudian buktikan bahwa segitiga AEC kongruen dengan segitiga BED. Bukti yang pertama yaitu CE sama dengan DE dan AE sama dengan BE. Ini didapat dari diketahui yang tadi. Karena diketahui kan AB dan CD saling membagi dua sama di E. Nah, karena saling membagi dua sama, maka otomatis panjang CE dan DE itu sama dan panjang AE dan BE ini juga sama. Gitu. Selanjutnya segmen CE kongruen dengan segmen DE dan segmen AE kongruen dengan segmen BE. Ini didapat dari definisi kongruensi yang mengatakan suatu segmen dikatakan kongruen jika panjangnya sama. Karena panjang CE sama dengan DE dan panjang AE sama dengan BE, maka dapat dikatakan segmen CE kongruen dengan segmen DE dan segmen AE kongruen dengan segmen BE. Kemudian yang ketiga, sudut AEC kongruen dengan sudut BED. Nah, ini didapat dari definisi bertolak belakang. Karena sudut AEC dan sudut BED bertolak belakang, maka sudut AEC kongruen dengan sudut BED. Dari ketiga bukti yang kita dapat tadi, maka dapat disimpulkan segitiga AEC kongruen dengan segitiga BED. Selanjutnya kita akan membuktikan dari teorema 4.2. Jadi di sini ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, kita itu disuruh membuktikan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Nah, yang pertama dari diketahui kita memiliki bahwa sudut A ini kongruen dengan sudut D, kemudian sudut D kongruen dengan sudut E, dan AB ini kongruen dengan DE. Nah, bukti yang pertama yaitu kita harus memilih titik P di DF sehingga AC ini bisa sama dengan DP. Nah, misal si AC ini sebuah bilangan X cm, maka DP ini juga harus menyesuaikan AC yaitu X cm juga. Maka kita bisa menaruh titik P itu di sini agar DP sama dengan AC. Nah, karena AC sudah sama dengan DP, maka otomatis AC juga kongruen dengan DP dari definisi kekongruensi. Kemudian dari diketahui kan tadi kita memiliki sudut A kongruen dengan sudut D. Maka kita bisa tulis di sini. Kemudian dari diketahui tadi juga kita memiliki AB itu kongruen dengan DE. Nah, karena di sini sudah ada
sisi yang kongruen antara segitiga 1 dan segitiga 2, maka kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEP. Dari segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEP, maka sudut-sudut yang bersesuaian dengan segitiga tersebut juga akan kongruen, yaitu sudut ABC kongruen dengan sudut DEP. Kemudian dari diketahui kan sudut B itu kongruen dengan sudut E. Maka di sini sudut ABC itu kongruen dengan sudut DEF. Kemudian dari sudut ABC itu kongruen dengan sudut DEP dan sudut ABC kongruen dengan sudut DEF, maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa sudut DEP ini kongruen dengan sudut DEF. Kenapa? Jika sudut 1 kongruen dengan sudut 2 dan sudut 2 kongruen dengan sudut 3, maka otomatis sudut 1 itu juga kongruen dengan sudut 3. Kemudian dari sudut DEP kongruen dengan sudut DEF, maka berdasarkan postulat 12 tentang konstruksi sudut, sinar garis EP harus sama dengan sinar garis EF. Karena dari satu garis vertikal hanya dapat dibentuk satu garis yang sudutnya itu sama. Kemudian dari gambar kita bisa melihat bahwa si P ini ada pada garis DF dan garis EF. Kemudian si F ini juga ada pada garis DF dan EF. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa P ini ekivalen dengan F berdasarkan teorema 2.1 yang membicarakan dua garis berpotongan di paling banyak satu titik. Maka kita bisa menyimpulkan P ini ekivalen dengan F. Kemudian karena P ekivalen dengan F, maka si P ini sama dengan F. Nah, tadi kan kita sudah memiliki bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEP, maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Kenapa? Karena kan di sini sudah menyebutkan bahwa P itu sama dengan F. Maka terbukti bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Selanjutnya ada definisi 4.1, yaitu segitiga tas sama kaki, dan sama sisi. Jadi segitiga disebut tas sama kaki jika dan hanya jika tidak ada sisi yang kongruen. Kemudian segitiga disebut sama kaki jika hanya jika paling sedikit mempunyai dua sisi yang kongruen. Sisi yang lain disebut alas, dua sudut yang mengapit alas disebut sudut alas, dan sudut di depannya disebut sudut puncak. Kemudian, suatu segitiga disebut sama sisi jika hanya jika ketiga sisinya kongruen. Jadi, ini adalah contoh segitiga tak sama kaki. Jadi, ketiga sisinya ini tidak ada yang kongruen atau sama. Kemudian, segitiga sama kaki yaitu dua kakinya ini sama. Kemudian, sisi yang lainnya disebut alas dan dua sudut yang mengapit alas disebut sudut alas. Kemudian, yang di depannya disebut sudut puncak. Selanjutnya, ini contoh segitiga sama sisi yaitu ketiga sisinya ini kongruen. Selanjutnya ada definisi 4.2 yaitu segi 4. Misal A, B, C, dan D 4 titik yang sebidang jika tidak ada 3 titik yang segaris dan ruas garis AB, BC, CD, dan DA berpotongan di titik-titik ujungnya, maka gabungan keempat ruas garis itu disebut segi 4. 4 ruas garis itu disebut sisi dan titik-titik ABCD disebut titik sudutnya dan sudut DAB, sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA adalah sudut-sudutnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar segi 4. Jadi, titik sudutnya ada A, B, C, dan D. Kemudian sudut-sudutnya ada sudut DAB, sudut ABC, sudut BCD, dan sudut
CDA.